NU memisahkan diri. Pada pemerintahan Soekarno, Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama. Jabatan berkarirnya. Jabatan itu sudah berkarir. Sebagaimana telah disebut dahulu setelah perubahan personil kabinet dalam tahun 1952. Waktu yang sama, hubungan antara kaum tradisionalis dan kaum modernis di dalam Masyumi telah lama merenggang, cepat memburuk, sementara tokoh-tokoh NU seperti Wahid Hasyim diakui dapat bekerja dengan rekan-rekan muslim modernis, juga memberikan sumbangsih yang sama kepada Masyumi. Orang-orang modernis secara luas percaya bahwa orang-orang seperti Wahid Hasyim merupakan perkecualian dalam NU, bukanlah orang yang berpengaruh dalam organisasi ini. Tapi kemudian karena adanya salah satu dalam perjalanan naik haji pada tahun 1952, di mana Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, bahkan kemampuan manajerialnya Wahid Hasyim sendiri dipertanyakan. Kaum modernis menuduh kaum tradisionalis ini sebagai petani-petani desa. Takkah ada kaum tradisionalis yang pernah mengenyam pendidikan Belanda ataupun pendidikan modern dalam hanya sejumlah kecil yang bisa berbicara dalam bahasa-bahasa Eropa di kalangan masyarakat Jakarta? Kaum modernis memanfaatkan hal ini untuk mengurangkan argumentasi mereka bahwa orang-orang merekalah modernis yang seharusnya diberi kepercayaan untuk menjalankan partai dan menduduki posisi-posisi pada kabinet. Orang tradisionalis merasa hal ini merupakan hal yang tidak benar dan lebih dianggap sebagai serangan terhadap mereka. Para pihak keduanya itu sama merasa prihatin apabila Departemen Agama tidak jatuh ke tangan mereka, maka mereka tidak dapat berharap akan dapat mempengaruhi kabinet. Ketika pada bulan April 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi dan maklumnya dirinya sebagai partai politik yang independen. Dalam pemilihan umum pertama yang berlangsung 3 tahun kemudian, 1995, kaum modernis dan kaum tradisionalis ikut serta dalam pemilihan umum lewat partainya masing-masing. Baik Masyumi maupun NU berhasil mendapatkan suara yang cukup bisa menunjukkan pengaruh mereka yang besar. Masing-masing dari mereka memperoleh kira-kira 20% suara, tercepat 20,9%. Di sini mudah diterka bahwa bila kedua komunitas ini bekerja sama, maka Masyumi yang bersatu akan dalam pemilihan umum. Wahid Hasyim sebenarnya sudah berusaha keras untuk menyelamatkan hubungan antara Masyumi dan NU memburuk. Namun hubungan tersebut tidak pernah membaik. Ketika masing-masing pihak mencari jalan mereka sendiri-sendiri, maka perpecahan di antara keduanya tak terhindarkan. Tokoh-tokoh penting Masyumi semakin keras di dalam memprotes gaya kepemimpinan Soekarno yang 2 tahun sebelumnya didorong oleh pihak militer untuk mengumumkan keadaan darurat, menyatakan bahwa ia membuarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Politikus-politikus Masyumi memberikan reaksi terhadap pernyataan Soekarno untuk kembali ke Undang-Undang 1945 dan mempertanyakan legitimasinya. Mereka mengkritik kegagalan dan kekurangan pemerintah Soekarno, membuat unsur-unsur paling radikal dalam Masyumi merasa jengkel adalah bahwa dengan kembali Undang-Undang 1945 dengan dibubarkannya konstituante, maka tidak ada lagi harapan menurut mereka untuk mencapai tujuan menghasilkan suatu undang-undang dasar yang mengakui bahwa peran dan otoritas Islam dan negara. Kaum tradisionalis yang secara naluriah kembali ke pendekatan tradisional Sunni yang pragmatik terhadap politik, terbukti mereka berhasil menjalankan keadaan cukup sulit pada akhir pemerintahan itu, khususnya pemerintahan Soekarno.
Orang modernis cenderung untuk bertahan pada prinsip mereka, menjaga batas serta tak mau beringsut dan posisinya, maka kaum tradisionalis justru bersikap sebaliknya. Kaum tradisionalis bersedia untuk mengikuti kehendak pemerintahan Soekarno sehingga mereka tetap dapat berjalan hidup dan NU sendiri tetap menjadi suatu kekuatan. Pragmatis ini tercermin dalam pengalaman hidup ulama tradisional di seluruh penjuru dunia Islam. Demokrasi merupakan bahasa baru bagi kebanyakan negara di dunia, khususnya negara-negara muslim, dan tampaknya hampir tidak ada gunanya untuk berkeras kepala dalam arena politik hanya karena suatu prinsip saja. Mereka lebih baik melakukan negosiasi, mendapatkan jalan arah kekuasaan, menggunakan pengaruh apapun yang masih tersedia untuk menjaga minat masyarakat. Hal ini berarti bahwa ulama NU telah merasa puas menyerahkan hal-hal yang terkait dengan politik praktis kepada politikus profesional yang dibayar untuk mewakili para ulama itu. Betulnya juga sebagai terlihat dari pemikir terkenal yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada awal 1950. Pada saat ini ditantang oleh kaum modernis mengenai kapasitas NU untuk berkiprah dalam partai politik nasional. Ketika ditanya apakah NU mempunyai sumber daya manusia yang cukup agar dapat berhasil dalam pencaturan politik nasional, beliau menjawab, Wahab Hasbullah, dengan pertanyaan seperti ini, jika saya membeli sebuah mobil baru maka penjual biasanya tidak akan bertanya apakah saya bisa mengendarai mobil atau tidak. Sebab pertanyaannya seperti itu tidaklah perlu, karena jika saya dapat mengendarai mobil maka saya bisa saja memasang iklan mencari supir. Akan segera terdapat antrian panjang calon supir tidak bersama. Bahkan setengah abad kemudian, NU tetap saja lebih bisa mengumpulkan suara daripada mengisi posisi kepemimpinan. Salah satu dilema yang dihadapi Gus Dur menjabat sebagai presiden adalah bahwa ia hampir tak bisa menemukan orang-orang baru dalam NU, yang sementara ini masih menguasai konstitusi di pedesaan. Untuk memberikan sumbangsi bagi perpolitikan nasional, Gus Dur memperoleh dukungan yang legal besar dari rakyat jelata daripada kebanyakan politikus. Ia masih harus berjuang keras untuk mencegah agar penduduk-penduduknya yang emosional dari daerah-daerah pedesaan tidak tampak seperti gerombolan rakyat jelata. Kemudian kedatangan Gus Dur ke Kairo, kota bagi orang yang akan naik haji, kemudian di Mekah. Sementara itu di Kairo, salah satu kota-kota terbesar di dunia Arab pada 1960-an, merupakan tempat penuntut ilmu bagi para muslimin Indonesia. Selama berabad-abad banyak orang pergi ke Timur Tengah, baik untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk menuntut ilmu, walaupun pusat-pusat belajar yang relatif kecil yang dipimpin oleh ulama-ulama Indonesia berterbangan di Mekah, Madinah, dan di segenap Timur Tengah. Namun Kairo mungkin menjadi kota pilihan bagi banyak mahasiswa. Daya tarik terbesar Kairo, Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia yang sudah berusia ribuan tahun. Universitas ini berabad-abad lebih tua dari Oxford, Cambridge, Sorbonne, dan universitas-universitas Eropa lainnya. Al-Azhar ini merupakan pusat dari sejumlah ide yang sangat modern dari dunia Islam di bawah pimpinan Muhammad Abduh, salah seorang yang dikenal sebagai perintis gerakan modernisme Islam. Ide-ide modern itu diperkenalkan di Indonesia oleh mereka yang pernah belajar di Al-Azhar. Cendekiawan Muslim terbaik Indonesia berasal dari beberapa generasi mahasiswa Indonesia yang pertama belajar di Universitas Al-Azhar. Meskipun pada awalnya Gus Dur ini bersemangat studi di Al-Azhar, namun ia kemudian merasa sangat kecewa karena masa kemasan Al-Azhar telah mencapai puncaknya beberapa dasawarsa sebelumnya. Pada pertengahan 1960, tingkat pertama di universitas ini tidak menawarkan banyak hal baru bagi seorang lulusan sejumlah pesantren. Gus Dur pada saat itu tiba di Al-Azhar diberitahu oleh pejabat-pejabat universitas itu bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuan mengenai bahasa Arab.
Dari studi Jombang itu, Gus Dur sebenarnya telah mempunyai sertifikat yang menunjukkan bahwa ia telah lulus studi jurisprudensi Islam, teologi, dan pokok-pokok pelajaran lainnya yang terkait yang kesemuanya itu memerlukan pengetahuan bahasa Arab yang baik. Sayangnya ia tidak mempunyai ijazah yang menunjukkan bahwa telah lulus kelas dasar bahasa Arab. Sebagai akibatnya dimasukkan kelas benar-benar pemula. Banyak dari mereka yang masuk ke dalam kelas itu baru tiba dari Afrika dan hampir tidak tahu sama sekali abjad Arab. Menggunakan bahasa ini dalam percakapan sebagai reaksi, Gus Dur tidak mengikuti kelas itu. Diingatkannya bahwa karena sepanjang tahun 1962 hampir tidak masuk kelas pemula itu. Ia pun berarti tidak melakukan studi formal. Sebaliknya, ia malah menyalurkan hobinya mengikuti pertandingan sepak bola yang banyak terdapat di Kairo. Perpustakaan-perpustakaan yang besar, menonton film-film Perancis, dan ikut serta dalam diskusi kedai-kedai kopi yang sangat menarik. Raja juga merupakan kekecewaan bagi Dur. Maka Kairo adalah sebaliknya. Kota ini adalah kota besar pertama dikunjungi, ia pun terpesona olehnya. Di bawah pemimpinan Nasir pada pertengahan tahun 1960-an, Kairo mengalami semacam zaman kemasan. Kota ini sibuk dipengaruhi oleh polusi, namun ini tetaplah sebuah kota yang pemandangan menarik dengan suasana yang sangat berbeda dari kota Indonesia. Bahkan di tempat kediaman mahasiswa Indonesia di kota tua Kairo, Gus Dur tinggal banyak bangunan-bangunan baru yang berderet di tepi jalan yang sempit. Sudah berabad-abad usianya, banyak sekali masjid kecil dan musola yang didirikan pada masa kemasan Islam. Dan itu sebelum zaman kebangkitan Eropa di abad pertengahan. Terdapat di jantung kota tua Kairo. Di Jawa tidak terdapat kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan dari batu dengan jalan-jalan yang menghubungkan seorang pejalan kaki masa kini dengan generasi lampau. Di Jawa terdapat banyak runtuhan kecil dan kuburan. Siswa pesantren terbiasa melakukan ziarah ke makam-makam. Gus Dur mempunyai hubungan yang erat dengan tempat-tempat bersejarah. Secara naluri percaya bahwa mereka pernah hidup di sana akan tetap berada di tempat itu. Bagi mereka wisatawan barat, berkunjung ke Kairo merupakan pengalaman emosional. Bagi seorang siswa muslim muda yang penuh rasa ingin tahu dan dari Jawa dengan kepekaan sufistik mengenai masa Islam. Kemudian kota ini penuh pesona sebagai tempat tinggal. Gus Dur berusia 25 tahun. Kurang lebih merasa bebas dari kota itu. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di Yogyakarta, Gus Dur sebenarnya relatif bebas, tetapi sebagai putra tertua almarhum Kiai Wahid Hashim yang diamati termasuk kunjungan ke bioskop secara diam-diam, suka pergi ke bioskop. Kemudian seorang siswa pesantren di Magelang, Jombang, ia merasakan adanya batasan sosial yang bahkan lebih ketat. Al-Azhar cukup mengecewakan baginya. Aneh, tempat itu merupakan pengalaman yang membebaskan karena itu dapat memperoleh uang, menghabiskan waktu dengan cara sendiri. Ia tidak dihalangi oleh jadwal yang ketat atau oleh orang-orang mengawasi dirinya seperti ketika ia berada di kota kecil di Jawa. Gus Dur mendapati bahwa ia dapat menonton film-film terbaik Perancis walaupun ia harus menunggu film-film itu diedarkan dari Eropa. Selain menikmati film-film Eropa, Inggris, Amerika, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan Amerika. Perpustakaan terbesar yang pernah dilihatnya hingga saat ini. Walau Gus Dur besar di rumah yang penuh dengan buku, keluarga serta teman-teman memungkinkan untuk membaca jauh lebih baik buku daripada kebanyakan teman-temannya. Namun seringkali ia harus bekerja keras untuk mendapatkan buku-buku yang benar ingin dibaca itu. Kemudian kalau dunia berbeda, perpustakaan di sana penuh dengan buku jauh lebih banyak daripada yang pernah dilihatnya sebelum ia ke kota ini. Bila ia tidak membaca, ia sering berada di perpustakaan Kairo. Gus Dur juga ingat bahwa ketika itu ia membaca apa saja di mana saja tanpa memilih tempat. Ia juga membaca di sekeliling rumah, di tempat
menunggu bos. Bila tidak ada buku, maka potongan surat kabar sebuah majalah tuh yang tua dapat memuaskan kedahagaan membaca. Membaca dengan cepat, bahwa ketika masih belajar di pesantren menyisihkan waktu untuk kegembarnya membaca. Kebebasan relatif dimilikinya dan juga jadwalnya yang tidak padat sebagai hasil dari cara nakal menghadapi kelas-kelas seharusnya. Ia membaca banyak yang diinginkan. Memperoleh bermacam-macam buku baru, demikian kenangnya merasa bahwa cita rasanya dalam membaca cepat meluas dengan adanya pertemuan-pertemuan di Kairo, misalnya membaca hampir semua karya William Faulkner. Barangkali Faulkner menarik baginya oleh karena keeksotisannya Amerika dipaparkan oleh penulis novel Ernest Hemingway. Semasa masih di pesantren, Gus Dur mengembangkan cintanya akan puisi Arab, namun ia lebih suka sastra Eropa, terutama prosanya. Meski demikian, ia juga membaca prosa dan puisi karya Edgar Allan Poe, puisi-puisi John Donne. Di hafalannya sebagian besar dari puisi Donne itu berjudul No Man is All-Ender. Ia juga mulai membaca karya-karya Andrei Gide, Kafka, dan juga Tolstoy yang sebelumnya tidak bisa diperoleh. Membawa ke Kairo buku-bukunya yang paling berharga, termasuk karya Marx and Lenin, yang dibacanya kembali dan kemudian didiskusikan bersama mahasiswa dan kaum cendekiawan di kedai-kedai kopi. Kairo kota penuh dengan kehidupan sastra, pencarian pengetahuan, dan ide pemerintahan Nasir. Terdapat lingkungan intelektual optimis dan relatif. Gus Dur tidak belajar di universitas Eropa sebagaimana sangat diinginkan, namun selama berada di Kairo, ia berkenalan dengan pemikiran Eropa. Ia mampu bertukar pikiran dalam lingkung yang mungkin tidak dapat dilakukan ketika Gus Dur tidak membaca bagian dalam diskusi kedai-kedai kopi, maka ia menghabiskan waktunya selama berjam-jam seharusnya dihabiskan di kelasnya dengan mengorganisasi mahasiswa. Segera setelah tiba di Kairo, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Pertimbangan Pelajar Indonesia. Organisasi menjadi penghubung para mahasiswa yang belajar di Timur Tengah, menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perjalanan. Pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di kawasan tersebut ikut terlibat dalam masalah-masalah mereka. Layaknya semua mahasiswa Indonesia di Kairo, Gus Dur tinggal di pemukiman mahasiswa, bagian di tempat pemondokan mahasiswa yang dikenal sebagai desa. Tidak semua berbicara dalam bahasa Arab, bergaul dengan masyarakat. Ketika lampu telah tiba, mahasiswa kembali di desa yang merupakan Indonesia. Minyak aroma telah dikenal sebagai merupakan sebagian penting maka mekanisme hidup sebagian besar mahasiswa Asia Tenggara. Berkehidupan sama selama berabad merupakan bagian terpenting dalam pengalaman belajar di dunia Arab. Ketua kakek Gus Dur misalnya tinggal di pemukiman Melayu Jawa. Ketika berdiam di Mekah, keduanya menghabiskan banyak waktu untuk belajar di bawah bimbingan guru terkenal dari Jawa dan Sumatera. Khusus seorang teman, Mustafa Bishri, membuat majalah bagi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Gus Dur menulis secara teratur, sebagai juga menulis untuk majalah-majalah Horizon dan Budaya. Berdiam di Jombang 3 tahun sebelumnya, ia juga secara teratur menyampaikan pidato dalam pertemuan Indonesia dan cepat dikenal sebagai pembicara. Esai jenaka memprovokatif. Esai paling disenangi adalah politik Indonesia. Gus Dur juga menghabiskan waktunya selama beberapa tahun sebagai mahasiswa di Timur Tengah. Keraguan sangat NU lagi sangat menyintai dunia Islam, akan tetapi banyak aspek dalam masyarakat Islam tradisional besar menganggapnya. Dalam beberapa hal, kekhawatiran mengenai pemikiran sempit para ulama makin kuat di Kairo. Melihat tanda-tanda masyarakat Indonesia berangsur-angsur berbahaya, terbelah dua, Presiden Soekarno makin beralih ke kiri dan bersatu dengan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan unsur-unsur konservatif Indonesia termasuk NU makin bergerak ke kanan. Semua kegiatan intelektual ini Gus Dur bisa juga memuaskan kegemarannya yang lain.
sepak bola, akan tetapi sebagaimana sifat yang menjadi ciri khas, ia merupakan mempelajari, menganalisa permainan serta kekuatan kelemahan tim-tim sepak bola. Penggemar sepak bola benar-benar tertarik pada strategi pemimpin permainannya. Di Mesir yang rakyatnya gila sepak bola, ia bisa memuaskan dahaganya menonton mengikuti pertandingan sepak bola. Diingatnya bahwa ia bisa telah memudah mengingkai pertandingan-pertandingan Liga Eropa, pertandingan-pertandingan regional lewat liputan suara kabar radio. Selain itu juga banyak pertandingan sepak bola setempat yang dapat ditontonnya. Mengikuti sebagian kecil kelas bahasa Arab, tetapi tidak pernah melewati ujian-ujian akhir. Hal ini bukan karena dia sengaja belajar agar dapat lulus ujian tersebut. Bagian ujian-ujian itu tak ada gunanya. Ia sudah pasti berbahasa Arab, mempunyai kemampuan membaca yang kuat. Aturan-aturan dasar tata bahasa harus dikuasai sebelum seorang dapat menguasai aturan yang pelik mengenai penulisan bahasa Arab. Kedai-kedai kopi, asap, rokok sering dikunjungi, itulah menjadi sekolah untuk pelengkap penyempurnakan pengetahuan bahasa Arab. Dengan mengunjungi kedai-kedai kopi, dia memperbaiki sebagian besar kelemahan-kelemahan dalam kemahiran bahasa Arab. Pejabat-pejabat di universitas membaca kertas kerja dalam ujian. Mereka sadar bahwa mereka telah salah menempatkan mahasiswa ini di kelas yang ditujukan untuk memperbaiki pengetahuan dasar bahasa Arab mahasiswa. Akhirnya ia pun dapat masuk studi Islam dan bahasa Arab di universitas ini.